mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Kejayaan kerajaan Panjalu Kediri harus tetap tegak. Tempur setiap penyerang. Serbu! Jaka Badak, walau jadi pemimpin, jangan tinggalkan kejujuranmu di mana saja. Ingat aku dan bangsamu. Tumbuhkan keadilan dan kemakmuran. Dewi Astini, aku Kuwu Alas Purwo. Jangan tangisi segala yang kuhadapi. Aku Senopati Eng Aloko. Jaka Badak, sebuah serial drama radio yang mengisahkan pergolakan zaman pada masa pemerintahan Gusti Prabu Kertajaya yang diperagungkan di Kerajaan Panjalu Kediri. Jaka Badak telah tersingkir di Alas Purwo. Tunggu saja kemenangan kita. Tri Anjani, apakah kamu mampu menandingi ilmu 1000 pedang dewa? Awas! Serial drama radio Jaka Badak. Naskah disusun oleh Adriana M.M. Teknik dan montase Andre Arifin. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Sorak Tembang Pakuwo. Dalam seri yang ke-19 ini didukung oleh para pemain Hari Laksono sebagai Jaka Badak, Heri Sutyono sebagai Ki Kuwu Larang Jati, Edi Dosa sebagai Ki Taji Kuning, Herman Wijaya sebagai Ki Guno Guwo, dan pembawa cerita Nusri Nurdin. Selamat mendengarkan. Pegat Suro baru sadar setelah Laskar Larang Jati menyerbu dan membakari perkemahan pemukiman sementara para laskarnya. Lembah Balongan dipenuhi pekik pertempuran, diiringi derap disertai ringkik kuda dan dentingan senjata berbenturan. Hancurkan Pegat Suro! Larang Jati, padahi pacut wajah putih ini. Ya, jangan lari, jangan lari. Ya, Pegat Suro! Aku lawanmu! bagus Jaka Badak. Kita bertemu lagi dan aku tidak akan mengampunimu untuk yang kedua kalinya. Ayo, tadahi seranganku. Sambut pecut wajah putih ini. Ya. Karam hadap umat!
Ayo Jaka Badak, keluarkan kemampuanmu untuk menandingi pacet-pacatku. Ya, ya. Bahkan Suro, kecut wajahmu hebat. Kutandingi, lihat, pedang Gagak Sono ini. Edan, pedang Gagak Sono di tangan Jaka Badak. Lembu belantingan salah taktik. Pegat Suro, jangan jadi pedet melihat macan. Sambut pedangku ini. Awas! Laskar Pegat Suro yang tidak siap menghadapi serbuan mendadak, kocar-kacir dan cerai-berai tidak terkendali. Siasat Jaka Badak mengadakan serbuan kilat dapat dikatakan berhasil. Tinggal ketangguhan Pegat Suro yang belum dilumpuhkan. Pegat Suro, laskarmu sudah lari semua. Pergilah, tinggalkan lembah Balongan ini. Kalau tidak, rasakan pedang Gagak Sono ini akan membedah ragamu. Jaka Badak, awas! Ku balas hinaanmu. Awas, lihat pedang ini. Bodoh kamu. Wajib wajahku jadi hancur. Laskar, tunduk, Jaka Badak. Aku bayar kekalahanku nanti. Ya. Laskar, kumpul. Biarkan Laskar Pegat Suro lari. Ayo kumpul. Saudara-saudara, lembah Balongan telah berhasil kita rebut. Kita harus bertahan seterusnya. Maka sudah seharusnya kita tetap jaya. Hidup Larang Jati! Angger Jaka Badak. Semua laskar Pegat Suro sudah melarikan diri. Lembah Balongan sudah terkuasai dan semua pondokan dibakar habis. Ki Gunobuwo, Ya, Pegat Suro kemungkinan akan menyerbu lagi untuk merebut wilayah ini. Maka Ki Gunobuwo tetap mempertahankan wilayah Lembah Balongan. Aku akan ke Pakuwon. Di sana kosong, Ki. baiklah Angger. Aku akan memberitahu ke Pakuwon kalau ada serbuan balik dari Pegat Suro. Laskar, siap! Maju dari sana! Siap! Ki, aku berangkat, Ki. Hop! Pakuwon yang dijaga laskar tampak lengang. Pelataran yang biasanya resik telah berubah oleh daun kering yang berserakan di segala tempat. Juga terlihat Kiku Larang Jati yang berdiri di pendopo dengan kesiagaan kalau ada serbuan. Keris Selo Pandan tak lepas dari genggamannya. Wah, aku cemas menunggumu. Bagaimana istri dan anakku? Mereka selamat sampai di padepokan Gunung Genuk. Iya, Kang. Aku mengantar sampai lereng bukit saja. Kupikir di sana sudah aman. Justru di pedukuhan ini perlu penggalangan. Oh ya, aku telah mengusir laskar dan Pegat Suro yang menduduki Lembah Balongan, Kang. Semua kekuatan Pegat Suro sudah teratasi. Saat ini Ki Gunobuwo kutempatkan di sana. Iya, kalau Lembah Balongan sudah dapat terebut lagi, aku agak lega. Tetapi laskar Pegat Suro pindah akan menyerbu wilayah penyeberangan wetan, Kang. Itu lebih berbahaya lagi. Misalnya wilayah wetan dapat dikuasai Pegat Suro. Hubungan kita dengan Daha bisa terputus. Berarti juga kita kehilangan jalur ke Daha. Kita Jikunir yang mengawal di sana.
Ku coba mengalihkan tugasnya di wetan kalau di selatan sudah gagal. Wah, aku tidak yakin, Kang. Kita Jikunir itu kurang semangat juangnya. Gampang panik kalau ada tekanan kuat. Maka aku bermaksud ke wilayah wetan. Sudah hampir malam. Ngasuh saja dulu. Laskar Pegat Suro mungkin juga baru berunding lagi setelah kocar kacir lari dari lembah Balongan. Aku tidak menjamin, Kang. Aku hanya ketemu Pegat Suro di lembah Balongan. Kalau yang lain, Dadun Wesi, Batang Mangiran, dan Lembun Lantingan, tidak aku jumpai. Kemungkinan mereka sudah menyerbu wilayah wetan, Kang. Wah. Apa kita Jikunir mampu menghadapi mereka? Ya, mudah-mudahan kita Jikunir tetap tabah menghadapi gempuran berat. Aku ini seperti dipermainkan saja. Setiap hari selalu ada pengacauan yang berpindah-pindah. Satu teratasi, di lain tempat muncul lagi. Ya, tidak pernah aku bisa hidup dan tidur tenang. Kang, pergolakan menentang Gusti Prabu Kertajaya telah meluas di mana-mana, Kang. Apalagi di Jenggala. Mereka semua bangkit setelah lama tidur. Panjalu Kediri sudah melupakan kehadiran Jenggala. Adalah satu rumpun mulanya. Tetapi kekuasaan telah membuat para trah Gusti Agung Prabu Erlangga saling berselisih. Kita ini hanya abdi kerajaan, Jagabadak. Apa yang terjadi di atas, kita tidak akan tahu menau. Gelap telah menenggelamkan Pakuwon. Beribu bintang di langit berkelip-kelip mengikuti mata yang berkedip yang belum tidur. Kiku Larang Jati dan Jagabadak masih berbincang-bincang di pendopo. Aku merasa was-was malam ini. Lihat itu, Jagabadak. Ada burung gagak bertengger di tembok pagar. Suaranya menyeramkan, seperti peringatan maut. Itu tidak ada kaitannya, Kang. Burung gagak itu memang bersarang di pohon dekat tembok itu. Setiap hari, dia pasti ada di situ, Kang. Kita Jikunir. Selamat malam, Romoku. Ya. Jagongan di pendopo memang enak. Oh iya, Jagabadak, bagaimana Nikuwu dan Roro Jembaran? Semuanya selamat. Kita Jikunir meninggalkan laskar di wilayah wetan. Apa di sana sudah aman, Kang? Oh, jangan khawatir, Jaka. Aku telah membuat barisan rahasia. Barisan yang tidak terlihat oleh musuh. Laskar bersembunyi di galian lubang dan siap dengan senjata-senjata panah. Kita Jikunir. Iya. Aku percaya usahamu untuk menyelamatkan Pedukuhan. Oh iya, aku akan ngasuh sebentar. Silahkan, Kang. Ngasuh saja seperlunya. Iya, bangunkan aku kalau ada apa-apa. Jaka, apa tanggapanmu setelah lembah Balongan dikuasai Pegat Suro dan laskarnya? Kita Jikunir belum tahu bahwa lembah Balongan telah aku rebut lagi. Ki Kunokulo yang mengawal di sana. Waduh, aku ketinggalan rupanya. Syukur kalau telah berhasil merebut lagi wilayah lembah Balongan. Maka dari itu, Ki, Iya. kita harus lebih gigih memperjuangkan Pedukuhan ini supaya kita bisa hidup dengan tenang. Kita Jikunir, aku akan ronda di luar Pakuan sebentar, Ki. Oh, iya. Nanti gantian ya. Giliran. Ya, nanti giliran. Iya. Lembah Balongan dapat direbut lagi. Weh, dasar demi talas. Kamu akan rasakan, Jaka. Giliranmu akan kamu terima nanti. Aku akan melihat Romokuwu di mana dia tidur. Kita Jikunir berjingkat-jingkat menyelinap ke ruang sarian Kiku Larang Jati. Dan dari pintu yang terbuka sedikit, tampak Kiku Larang Jati tidur pulas, keris pusakanya menyembul dari bawah bantal. Bagus. Romokuwu tertidur pulas. Tapi keris selopandan berada di bawah bantal yang dipakainya. Iya, gampang. Nanti saja kalau laskar Pegat Suro menyerbu Pakuwon, akan kubarengi menghabisi macan tua itu. Aku kembali ke pendopo dan berpura-pura tetap siaga lagi. Jagabadak kembali.
Lah untung aku sudah keluar dari kamar sarean Romo Kuwu. Bagaimana Jaka? Aman? Aku tidak tahu secara pasti, Ki. Oh. Kelihatannya malam ini akan ada penyerbuan besar-besaran. Oh ya? Kita harus siaga. Demit, rasa Jaka Badak lah kok tajam sekali. Oh ya, aku juga mau menguji aji pelebur karangku, Jaka. Pegat Suro apa mampu menadahinya atau tidak ya? Kemungkinan Pegat Suro tidak ikut menyerbu. Setelah pecut wajahnya ku hancurkan dengan pedang Gagak Songo ini. Kemungkinan yang menyerbu Lembu Melantingan dan Batang Mangiran. Aku hadapi mereka kalau mereka berani menyerah. Aku juga tidak akan pilih tanding. Siapa saja yang mendekat, ku hancurkan. Serangan Laskar Pegat Suro. Kita Jikunir, siaplah. Bersiaplah hadapi musuh. Aku akan mengusir Laskar Pegat Suro. Iya. Mengherankan sekali. Laskar Pegat Suro bisa menembus pertahanan. Weh. Hancurkan saja! Laskar Pegat Suro, awas kalian! Sekarang saatnya. Kita Jikunir segera berlari ke ruang sarean Tugu Larang Jati tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Risloh pandan di bawah bantal ditarik perlahan-lahan supaya Kiku tidak terbang. Garis terambil dan sudah berada dalam genggaman kita Jikunir. Namun seorang laskar Pakuan bermaksud membangunkan Tugu Larang Jati dan memergoki kita Jikunir. Laskar Pegat Suro menyerbu. Bangunkan Kiku Larang Jati. Ya bangunkan saja. Kemari ku beritahu. Modal. Modal. Hancurkan Pakuan. Kamu harus binasa oleh senjatamu sendiri. Ini. Iya. Kita Jikunir. Pengkhianat yang agung. Keris ini sekarang ku genggamkan pada tangan Romo Kuwu dan kelihatan seperti bunuh diri. Tapi, siapakah di pintu itu? Wah, kalau begitu, biarkan saja keris selopandan itu menancap di dadanya dan aku harus cepat pergi, lewat jendela itu. Laskar Larang Jati, hancurkan Laskar Pegat Suro. Bagus Ki Gunungku, kita hancurkan mereka. Terus gempur. Manusia liar Aspurwo muncul menggempur Laskar Pegat Suro.
Kakang masih tidur. Ki Kunuguo dan Kita Jikunir bisa meneruskan. Angger Jaka Badak, di mana Romoku? Iya. Tadi Romoku sedang ngasuh. Sebentar, aku lihat. Yang Batara Agung. Kakang. Kenapa begini? Kamu tewas di tempat tidur. Gusti, Kriselo Pandan menghabisi dirimu sendiri. Ampuni aku, Kakang. Aku lengah. Kenapa hanya sampai begini hidupmu, Kakang? Iya, Ratnata. Kematianku Larang Jati menjadikan masa berkabung selama 3 hari. Paku tamu yang turut berlangsung kawa, Nipirah yang telah dijemput dari padepokan Gunung Kenuk hanya bisa menangis terus, menangisi seorang lelaki tua yang pernah menghidupi, juga memberinya seorang anak perempuan. Seorang tokoh tua telah pergi, tapi sejarah perjuangannya terus akan berlanjut dan digantikan para abdi kerajaan yang tetap setia. Para laskar ditarik mundur dan berkumpul di alun-alun dengan membuat gubuk sementara dari bambu dan daun kelapa sebagai atap. Mereka berkumpul dan saling membicarakan kematian Kiku Larang Jati yang masih menjadi teka-teki penyebabnya. Siapa pembunuh itu? Kita Jikunir menghilang, lenyap dari Pakuan setelah semua mata menatap curiga padanya. Kang Mas, aku pasti balaskan kematianmu. Aku akan cari pembunuhnya. Ada tamu, Bibi Dewi Astini. Bira. Dewi. Aku tak mengira akan begitu cepat datangnya kematian untuk suamimu. Aku kehilangan suamiku. Anakku telah kehilangan bapaknya. Tabahkan hatimu, Nibira. Sudah jadi garis hidup Kakang Larang Jati, gugur pada perjuangannya. Sudah, jangan tangisi lagi. Relakan, Nibira. Bibi Dewi Astini, Romo meninggal tidak apa-apa kan? Kata Ki Pawon Gapit, Romo akan menjelma menjadi kesatria gagah dan sakti. Iya. Romo nanti akan menjelma jadi seorang satria dan akan menjaga Roro. Sekarang Roro main dulu ya. Iya, Bi. Ki Pawon Gapit, ayo ke kebun. Nibira, kabarnya Kakang Larang Jati binasa oleh keris Selo Pandan. Benar, Dewi. Padahal mulanya keris itu telah diberikan padaku untuk diwariskan pada Roro Jembaran. Aku kembalikan karena aku pikir Kang Mas lebih memerlukannya untuk bertempur. Tapi nyatanya Jaka Badak di mana? Aku tidak menjumpainya. Jaka Badak masih mengurus pemakaman suamiku untuk dibuatkan cungkupnya. Oh iya. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Mau tetap menetap di Pakuan ini? Aku belum tahu, Dewi. Kalau saran Jaka Badak, aku disuruh nyepi dulu di padepokan Gunung Genuk untuk menjajaki segala kemungkinan yang akan tumbuh di pedukuhan ini setelah Kang Mas tidak ada. Betul, Nibira. Di Kepatian, para pembesar negara agak sibuk untuk mencalonkan pengganti Kuwu di pedukuhan ini. Aku tidak mau tahu lagi nasib pedukuhan ini. Segala yang kumiliki di sini sudah hancur. Aku tak punya harapan apa-apa lagi. Aku benci Pakuan ini. Nibirah terus menangis dalam dekapan Dewi Astini yang juga terisak menahan tangis. Sekabadak yang baru masuk tertegun melihat ada Dewi Astini. Juga Dewi Astini tertegun. Matanya yang bulat terbelalak membesar walau basah oleh air mata. Tapi mata itu terlihat melontarkan kerinduan yang dalam. Kapan datang, Dewi? Aku baru sampai. Aku dapat kabar kemarin. Maka aku terus kemari. Ya, aku harus ribut dulu dengan Romo yang mencegahku. Dewi Astini, kalau mau mengasuh, silahkan di kamarku. Aku akan sembahyang dulu. Niku. Jaka Badak, jangan panggil aku Nikuwu lagi. Aku bukan istri seorang Kuwu. Nanti aku cerita. Jaka Badak, kamu teledor sampai Kakang Larang Jati bisa tewas di kamarnya. Pasti dia sedang tidur dan ada yang masuk membinasakannya. Dewi, hukumlah aku, Dewi. Ku kembalikan pedang Gagak Songo ini. Terimalah. Iya. Aku akan menghukummu kalau terbukti kamu yang salah. Pedang Gagak Songo ini pasti mampu memotong-motong tubuhmu. Lakukan sekarang saja, Dewi. Aku sudah gagal, Dewi. Walau aku sudah berjuang habis-habisan, tapi nyatanya... Aku
Aku percaya kejujuranmu, Jaka Badak. Ku dengar kamu menjadi bengis setelah aku kembali ke Daha. Apa betul kabar itu? Aku tidak tahu, Dewi. Setiap laskar Pegat Suro yang menyerang, pasti ku cabuti kepala mereka. Aku benci terus-terusan dirongrong. Pecut wajah Pegat Suro juga kuhancurkan dengan pedangmu. Sebaliknya aku tanya padamu, kenapa kau datang kemari? Kenapa ditanyakan, Jaka Badak? Kabar Kakang Larang Jati menggemparkan kepatihan. Atau aku tidak boleh lagi kemari? Bukan begitu, Dewi. Aku tidak ingin ada teguran lagi oleh orang tuamu. Nanti kita bicarakan di Candi saja. Tidak enak kita ribut di rumah duka. Itu Nibirah kemari. Nibirah baru keluar dari kamar, tampak agak cerah setelah bersembahyang. Rambutnya digelung pendek jadi serasi dengan bentuk lehernya yang jenjang. Dagunya yang agak meruncing membuat bibirnya tampak serasi. Nibirah memang cantik, lebih jelita dari Dewi Astini yang juga cantik. Dewi Astini tidak ngasuh dulu toh. Tidak usah sungkan. Pakuan ini kepunyaan semua penduduk. Aku hanya menempati. Maklum toh. Pakuan ini dibangun dari jeripaya penduduk pedukuhan ini. Tidak apa-apa. Aku tidak capek, Nibirah. Aku masih ingin bicara denganmu. Aku saat ini memang butuh teman, Dewi. Pada siapa lagi aku berbagi perasaan? Jaka Badak tidak mau lagi dengar keluhanku. Nibirah, aku bukan tidak mau membantu kesulitanmu. Aku sudah repot menghadapi gempuran laskar Pegat Suro. Aku ini manusia biasa, Nibirah. Jaka Badak, aku akan ke candi sebentar. Aku mau mengambil barang-barangku yang ketinggalan. Setelah kamu pergi, kamu akan meninggalkan aku lagi, Dewi. Jaka Badak, apa yang harus kujalani esok hari dan selanjutnya? Aku ini sudah janda loh. Aku harus keluar dari pakuan ini. Kubu yang baru akan menempati di sini. Kemana aku harus menitipkan diri? Kita tunggu keputusan dari pemerintah kerajaan, Nibirah. Siapa yang akan menggantikan Kuwu di sini? Aku hanya orang buangan di pedukuhan ini dan bertugas untuk melindungi pedukuhan. Jaka Badak, kewajibanmu belum selesai karena tidak ada pencabutan tugasmu di pedukuhan ini. Iya, betul, Dewi. Aku sudah terjerat di pedukuhan ini. Tapi aku telah disumpah untuk menjunjung tinggi segala kewajibanku sebagai abdi kerajaan Panjalu Kediri. Apakah aku harus ke Padepokan Gunung Genuk lagi? Atau ke Daha? Atau kemana, Jaka Badak? Aku sendiri sekarang. Anakku harus memperoleh perlindungan. Nibirah baru bisa merasakan sekarang apa arti hidup seorang wanita tanpa suami. Di mana-mana seperti datang ke mulut yang harus dilewati untuk hidup seorang janda. Sebutan janda yang akan membuat lelaki mungkin tersenyum atau justru menghindarinya. Bagaimana, Jaka Badak? Aku harus kemana? Kasihan Nibirah. Dia kehilangan pegangan hidup. Jaka Badak, kamu dengar apa pertanyaanku? Jangan diamkan aku. Apakah setelah Kang Mas tidak ada, aku bukan apa-apa yang tak perlu diperhatikan? Nibirah, kalau kamu bingung, menetaplah sementara di pakuan ini. Perlu diketahui juga, Nibirah, aku harus tetap mengendalikan pedukuhan ini sebelum ada Kuwu baru. Pokoknya bersabarlah. Jaka Badak, sementara waktu, bagaimana kalau kamu yang jadi Kuwu? Sebelum ada yang menduduki jabatan Kuwu. Tidak, aku tidak mau. Aku seorang senopati tempur, bukan pemimpin pedukuhan. Aku tidak mau merangkap pekerjaan. Ini sikapku. Masih banyak orang yang nganggur. Pemerintah kerajaan pasti segera menempatkan Kuwu baru di sini. Untuk sementara saja, Jaka. Bukan seterusnya. Tetap tidak. Aku tidak ingin cemar karena ada tuduhan serakah. Kalau yang lain bisa berbuat begitu, aku tidak akan melakukannya. Manusia batu susah diajak omong. Aku bukan tidak bisa. Aku tidak mau, Dewi. Nibirah justru bisa menjadi Kuwu untuk sementara. Dengan pertimbangan mengetahui tata cara kerja seorang Kuwu. Iya kan? Suamiku bisa bangkit dari kuburnya kalau aku berani memegang jabatan Kuwu. Aku tahu cacatku, Jaka Badak. Semua orang tidak ada yang sempurna, Nibirah. Bu, ada tamu. Katanya dari Daha. Oh ya, Roro? Ayo kita temui. Jaka Badak, kamu pernah tengok kediaman kita? Wah,
Tidak sempat, Dewi. Sejak kita berpisah, aku kembali terjun dalam kancah peperangan. Pegat Suro tidak bisa diabaikan. Aku sudah terlalu repot. Aku akan ke sana hari ini. Nanti kamu susul ke candi ya. Ada yang perlu kamu ketahui. Katakan saja sekarang. Nibirah tidak ada. Oh, tidak. Yang ku ketahui sangat rahasia dan berbahaya besar. Baik, aku ikuti kemauanmu. Nah, apa kamu tidak kangen padaku? Untung Dewi Astini bisa segera berubah wajahnya kembali, seperti tidak ada apa-apa yang bersifat pribadi ketika Nibirah datang. Tamu dari mana, Nibirah? Utusan Ken Pawuti menyampaikan rasa bela sungkawa saja dan mengirim bunga duka cita. Ken Pawuti? Ya. Nibirah kenal dia? Sebaliknya, Jaka Badak, Ken Pawuti selalu mengikuti perkembanganku. Maklum, dia saingan Kang Mas Larang Jati dalam merebutkan diriku. Tapi aku memilih Kang Mas Larang Jati yang lebih berwibawa dan gagah. Jadi Kakak, waduh, kenalan lama Nibirah akan bangkit semua, lalu mengejar lagi. Ken Pawuti atau Boyo Brantas? Iya, tapi seujung kuku pun aku tidak tertarik pada Boyo Brantas atau Ken Pawuti itu. Hatiku sudah tertutup untuk Ken Pawuti. Nibirah, aku pamit dulu. Aku akan ke candi. Nanti setelah selesai urusanku, aku bisa menemani lagi. Loh, aku masih betah kamu di sini. Besok saja ke sana. Masa tega meninggalkan aku, Dewi? Candi tidak jauh dari Pakuwon, Nibirah. Kalau ke Daha itu jauh. Oh ya, aku minta Jaka Badak mengantarku ke candi. Oh, ya, aku tidak bisa menahan Jaka Badak. Aku sudah bukan istriku. Jaka Badak bebas menentukan pendiriannya. Nibirah, aku tetap aku. Sejak dulu aku menjalankan tugas kerajaan. Sebelum aku ditarik dari Pedukuhan ini, aku tetap akan melindungi semua warga Pedukuhan, juga dirimu dan Roro Jembaran. Kuharapkan jangan aku disia-siakan setelah aku jadi janda begini. Lindungi aku dan anakku, Jaka Badak. Sudah tentu, Nibirah. Aku mengantar Dewi Astini ke Candi Konto sebentar. Ya, hati-hati Dewi. Kemari lagi ya. Aku kesepian. Aku usahakan. Aku berangkat ya. Nibirah termenung. Hatinya rasa terkoyak hancur setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Dewi Astini menggandeng tangan Jaka Badak meninggalkan Pakuwon menuju Tambatan Kuda. Dewi Astini yang bermata bulat, berkulit kuning dengan wajah kepucatan, berhiaskan bibir mungil tipis merah. Bagaimana selama kita berpisah? Apa pernah bermimpi aku? Tidak. Aku tidur di hutan-hutan, mana bisa bermimpi enak. Apalagi bermimpi berdua denganmu. Kemungkinan aku tidak bangun lagi. Loh, kenapa tidak bangun? Ya, karena keenakan tidur. Digorok Laskar Pegat Suro. Kamu sendiri bagaimana setelah berpisah denganku? Aku banyak menemukan perbedaan hidup di keraton. Semua serba baru. Wah. Anak pembesar, kalau pulang tentu disambut meriah dan serba baru. Iya, serba baru yang menjengkelkan. Sedikit-sedikit, Gusti Putri. Sebel. Loh, dihormati kok malah tidak mau. Aku belum pantas mendapat kehormatan, Jaka Badak. Aku belum punya peranan besar dalam kancah pembangunan Kerajaan Pajul Kediri. Aku hanya seorang anak dari seorang yang punya nama besar karena perjuangan membela kesinambungan tahta kerajaan. Jadi, bagaimana mestinya? Aku pengembara dan orang-orang malam seperti guruku Dewi Sun Perak. Orang-orang malam yang tidak perlu sebutan-sebutan kehormatan. Aku tidak mengerti bahasa. Yang gampang saja. Jangan pura-pura. Kamu tahu kan arti orang-orang malam itu apa? Orang yang sudah digarisin, sudahlah. Lama-lama aku jadi guru keblinger. Jadi orang keblinger itu enak. Dewi, berhenti dulu Dewi. Kita ini salah jalan Dewi. Aduh, kalau lewat jalan ini kita terlalu jauh. Memutar di batas hutan genep. Kita kembali lagi. Lalu mengambil arah kanan ketika di pertigaan tadi. Aku juga lupa lagi. Kembali, makanya perhatikan jalan kalau mau cepat sampai. Ngobrol, akibatnya salah jalan. Iya ya. Hop. Iya. Ikuti aku Dewi. Iya. Jaka Badak, tunggu.
Jaka Badak terus memacu kudanya agar Dewi Astini mengejarnya. Selanjutnya kejar-mengejar pun terjadi. Canda dan kemesraan yang lama tenggelam oleh perpisahan. Jaka Badak menunggu lagi dan dia masih jauh. Candi Konto walau lama ditinggalkan, tetap tegar di tanah terbuka dengan pohon rimbun yang telah ditata tumbuhnya. Walau sekarang sudah terlalu rimbun dan tidak terawat lagi, Jaka Badak dan Dewi Astini tampak mendekati candi itu. Waduh, rumputnya sudah tinggi lagi. Jangan-jangan sudah jadi sarang ular di sini. Biar saja, Dewi. Ular juga mau hidup, toh. Bukan kita saja yang mau tinggal di Candi Konto ini. Ayo naik ke atas, geser patung gajah itu. Iya, aku lelaki memang harus membukakan pintu pada sang wanita yang baru datang. Jangan masuk dulu, Jaka Badak. Tunggu sebentar. Kalau udara dalam ruangan sudah ganti, baru masuk. Nah, lihat itu. Beberapa kelelawar terbang dari dalam. Apa aku lupa menutup lubang di atas ya? Sebentar ku periksa. Hei! Benar Jaka. Jendela di atas lupa ku tutup. Aku dulu juga lupa menutup lubang di atas waktu dijemput orang tuaku. Mudah-mudahan tidak ada yang masuk. Ayo, periksa di dalam ruangan candi. Kelihatannya tidak ada yang berubah. Tempat tidur batu itu tetap bersih. Ngaso dulu ya. Aku ngantuk sekali. Tolong tutup pintunya, Jaka Badak. Waduh. Kamu ini kok manja sekali. Di keraton kamu tidak mau dilayani. Tapi di sini? Aku capek, Kang Mas. Aku tiduran dulu ya. Ya. Aku menutup pintu dulu. Sambil tiduran, Dewi Astini memandang Jaka Badak ketika datang padanya. Dewi Astini tersenyum dan memberikan kedua tangannya untuk digenggam lelaki yang dicintainya itu. Jaka Badak, kamu bahagia? Aku bahagia. Bersamamu lagi aku bahagia. Tanpa dirimu, aku juga bahagia dalam peperangan yang kuhadapi. Kapan kamu jadi suami yang utuh untuk istrimu? Baru ditinggal sebentar, sudah kumat watakmu. Aku ini binatang liar yang mungkin tidak bisa dijinakkan sepanjang masa. Aku menyusahkanmu. Tidurlah Jaka Badak. Di sini, di pangkuanku. Aku akan menyanyikan tembang indah dengan sulingku. Ayo, tentramkan jiwamu bersamaku. Pejamkan matamu. Nikmati gelap di balik kelopak matamu. Ya, sekarang dengarkan. Aku seperti hidup dalam mimpi mendengar bunyi sulingmu, Dewi. Aku melayang-layang. Aku mencoba menenangkan batinmu. Setelah beberapa kali kamu bertempur dengan Bekat Suro, pasti batinmu mengalami ketegangan yang luar biasa. Tidurlah dalam pelukanku. Dapatkan ketentraman bersamaku. Iya, tenggelamkan aku dalam kasih, Dewi. Aku haus. Aku telah lama terkapar setelah kamu pergi. Apakah kita akan berpisah lagi? Tidak. Aku akan mempertahankan dirimu pada siapa saja yang mencoba merenggut kebahagiaanku bersamamu. Aku bahagia sekali, Jaka Badak. Itulah yang kuharapkan. Kamu mau mempertahankan kebahagiaanmu, walau ada perubahan zaman apa saja, termasuk orang tuaku. Kamu kemari telah diketahui orang tuamu? Tentu saja, tapi aku nekat walau dilarang. Yang penting aku sudah pamitan. Pasti ada yang menyusulmu lagi nanti. Lalu kamu diajak pulang lagi ke keraton. Aku tidak mau. Aku lebih suka terbang bebas bersamamu kemana saja. Walau kita melarat, aku senang. Ya jangan sampai melarat. Kalau kita usaha, masa mau jadi kere seumur hidup?
Umpamanya, kamu ini tidak bisa diajak ngomong peribahasa. Manusia batu. Aku bukan keturunan pujangga. Aku tidak mengerti dengan bahasa yang susah aku mengerti. Bahasaku yang mudah dimengerti ini. Kepalan tangan, batu, aji karang, badak tunggal. Loh, masa dengan istri sendiri kepalan tangan yang bicara? Waduh, bakalan acur awakku. Apa aku edan menggebukimu? Aku bisa dikutuk para dewata. Kalau aku digebuki, aku akan ke Galuh mengadu pada ibumu di makamnya. Bahwa anaknya kurang diberi pendidikan terhadap seorang istri. Dari mana kamu tahu asal-usulku? Orang tuaku menceritakan semua sejarah hidupmu. Nyatanya kamu bohong. Kamu anak dari tokoh perjuangan yang punya nama besar, Macan Wulung. Ya, kalau kamu sudah tahu, bapakku memang Macan Wulung dari Madiun, pemimpin pasukan utama kerajaan Panjalu Kediri. Ayahku keturunan seorang pertapa di Ponorogo. Kenapa namaku Jaka, bukan Joko? Seperti umumnya lelaki muda di Jawa Timur. Aku tahu, karena di daerah Pasundan, Joko akan diucapkan Jaka. Sama saja, Joko Badak atau Jaka Badak, ya sama saja. Oh ya, ibumu juga keturunan Menak kan? Namanya bagus, Nyai Intan. Iya, masa kecilku tidak cukup menyenangkan, Dewi. Aku selalu mengikuti bapak bertempur dan mengembara kemana saja. Aku selalu bermain-main dengan laskar tempur. Jadi kamu dibesarkan di antara laskar. Pantas jiwamu tidak ada kelembutan. Watakmu terbentuk oleh kalangan yang keras. Suamiku yang malang. Cukup jelas, kenapa aku bernama Jaka dan bukan Joko. Ibuku yang memberikan nama itu. Ibuku dari Pasundan. Nah, aku akan ceritakan apa yang ku ketahui di Kepatihan. Di kalangan para pemuka kerajaan. Kuharap kamu tidak marah. Keadaan pemerintahan kerajaan Panjalu Kediri sekarang sedang goncang. Beberapa kelompok pejabat penting membentuk barisan. Dan masing-masing membuat tata cara mengatur pemerintahan dengan perhitungan keuntungan. Jadi kalau dulu Aryo Dumuk yang tewas kena cap biang keserakahan, sekarang ini, tidak tanggung lagi. Para pemuka kerajaan menimbun kekayaan di beberapa wilayah pedukuhan yang cukup menghasilkan uang. Kamu tahu kan, orang tuaku mundur dari jabatannya. Waduh, kalau ayahmu mundur, jadi apa sekarang? Jabatan bupati itu? Waduh, tempat duit itu. Keluargaku tidak ada yang kemaruk harta, Jaka. Umumnya lebih mengutamakan ajaran mulia agama. Oh, maaf. Aku tidak bermaksud merendahkanmu, Dewi. Ya, kamu betul, Jaka Badak. Siapa yang melarat jadi pemuka kerajaan? Aku ingin tahu. Jaka Badak sambil tiduran mendengarkan terus cerita Dewi Astini yang penuh semangat memaparkan keadaan kota Raja Daha dengan berbagai manusia serta beragam watak. Sementara keadaan kerajaan tambah suram. Di lain tempat, manusia-manusia licik memperkaya pribadi atau juga cari kesempatan cuci tangan, membersihkan diri dari lingkaran kebobrokan. Aku akan awali dengan Kakang Larangjati. Baru nanti meningkat pada pemuka kerajaan. Ya, aku setia mendengar ceritamu. Itu sangat penting, Dewi. Kakang Larangjati sebetulnya punya anak lelaki dari istrinya yang terdahulu di Malang. Namanya Wonggani. Wonggani, nama yang gagah. Tentunya dia sudah cukup dewasa, paling tidak sebaya dengan aku. Iya, dia cukup punya nama di Jenggala. Dan punya pengaruh yang pemimpinannya cukup disegani. Yang juga mengagetkan, Wonggani mau menggantikan ayahnya. Itu haknya. Boleh saja Wonggani mencalonkan diri jadi kuwu di pedukuhan ini. Jadi kamu tidak keberatan anak Kakang Larangjati menggantikan ayahnya? Oh, tidak. Kemungkinan kalau anak Kakang Larangjati, Nibira, dan anaknya akan tertolong. Tidak harus pindah kediamannya. Tetapi di kalangan pemerintahan kerajaan, Wonggani tidak disukai. Bahkan tidak ditanggapi usulannya. Wonggani dianggap terlalu kecil untuk jabatan kuwu. Kecil dalam arti pengertian jasanya pada kerajaan. Ini bakalan ada lagi pengikut Pegat Suro. Rasa tidak puas memang bisa menimbulkan pergolakan. Tapi juga sudah dicari penangkalnya. Sudah, Dewi. Aku sudah bosan dengan segala pertikaian kekuasaan. Mendingan aku diberikan lawan berkelahi yang sakti. Jadi mau apa sekarang? Mau apa-apa. Aku ingin diam sejenak bersamamu. Aku tidak ingin lagi terlibat segala keributan duniawi. Kita punya sesuatu yang paling berharga. Cinta. Cinta yang baru kutemukan padamu. Atau kamu menyuruhku lagi jadi jaga lawan-lawanku? Cukup, Jaka Badak. Kita coba hidup yang bersih. Kita bisa jadi penduduk biasa, jadi petani. Iya, aku ikuti saranmu. Kalau kesenopatianku dicabut pemerintah kerajaan, mudah-mudahan saja aku bisa diberikan kesempatan menata hidupku
Tidak lagi selalu menata barisan laskar untuk bertempur sampai murdar semuanya. Jaka, kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa, Dewi. Dewi Astini dapat meraba kekecewaan Jaka Badak yang sudah terlanjur kehilangan hidupnya oleh tuntutan pola pelaksanaan pemerintahan yang diperjuangkan bersama menjadi adil dan makmur. Jaka Badak hanya sebagian dari kuku elang yang terbang melayang-layang. Aku dapat merasakan gejolak batinmu, maka aku nekat mencarimu. Aku benar-benar seperti orang buta yang diberi pedang untuk membersihkan hutan. Aku tidak tahu apa-apa tentang hutan yang aku bersihkan. Semua terbabat roboh. Mengerikan sekali sejarah hidupku. Tidak usah disesali lagi. Kita masih punya waktu untuk menebus dosa dan memperbaiki cara hidup kita. Kamu mau? Oh, candi digempur dari luar. Siapa yang lancang itu? Aku ingin lihat. Jangan Jaka Badak. Kalau kamu keluar, rahasia candi ini akan ketahuan. Ingat, di bawah tempat tidur batu ini banyak permata. Iya, tapi kalau dibiarkan, candi ini bisa rusak. Apa daya kita untuk mencegah? Oh ya, aku bisa keluar dari lubang di atas itu. Kamu jangan keluar, ya. Ayo bantu aku. Angkat aku agar bisa memegang pinggiran lubang. Iya. Ya. Sudah Jaka, aku merayap keluar. Wong gemblong. Kisonowori memukul-mukul batu besar. Tapi suaranya begitu hebat menggelegar. Oh iya, ruangan candi membuat benturan batu itu menggema keras. Hentikan itu, Kisonowori! Hei! Ada apa, Kisonowori? Suara batu yang dibenturkan itu seperti candi mau roboh. Aku tidak tahu cara memanggilmu. Maka aku pukuli saja batu besar itu. Kalau gendam cangkrik begitu caranya. Cangkriknya keluar juga. Sudah kepakuan? Oh, belum. Aku baru dari Daha dan membawa kabar untukmu dari ayahmu. Romo pesan apa untukku? Kamu diminta jangan kembali dulu ke keraton. Ayahmu akan ada urusan besar. Apalagi tentang pedukuhan tidak tahu. Siapa yang dicalonkan jadi kuwu? Oh, tidak. Aku pengembara yang tidak ikut campur dalam urusan pemerintahan. Hanya kabar santer yang kudengar. Justru Pegat Suro yang akan diangkat jadi kuwu menggantikan Ki Kuwu Larang Jati. Pegat Suro yang akan jadi kuwu. Ini tentu akan mengagetkan semua penduduk pedukuhan. Oh, aku yang pertama kaget. Aku tidak bisa membatalkan keputusan gila itu. Aku pamit, Dewi. Oh ya. Aku ke Alas Purwo menemui Ki Wanoro. Terima kasih, Kisonowori. Aku harus memberitahu Jaka Badak. Siapa tadi, Dewi? Laskar atau siapa? Kisonowori. Dia sengaja memukul batu besar agar aku keluar. Rupanya dia tahu juga kamu ada di dalam. Kabar apa yang dibawa untukmu? Aku diminta ayah tidak kembali dulu ke keraton sementara ini. Sebelum ada penataan para pejabat pemerintahan kerajaan. Ya, kebetulan sekali. Tapi juga ada kabar penting yang lain. Pegat Suro diramalkan yang bakalan jadi kuwu menggantikan kakang Kuwu Larang Jati. Oh, kadal mejen. Itu benar-benar tidak waras. Orang-orang di kepatihan itu tidak waras. Jadi seperti ini perjuanganku selama ini. Mempertahankan diri dari rongrongan Pegat Suro. Oh, Gusti. Memalukan sekali. Pegat Suro jadi kuwu. Berarti juga aku dibinasakan tanpa mengeluarkan darah. Akan aku obrak-abrik kepatihan. Sabar, Jaka Badak, sabar. Cuma baru berita. Sabar dulu. Jaka Badak teramat kecewa mendengar kabar Pegat Suro akan menjadi kuwu pedukuhan. Beberapa kali dinding candi akan dihantam dengan kepalan tangannya. Namun Dewi Asa berusaha menyabarkan, mengendalikan amarah Jaka Badak dengan kasih sayangnya.
saudara pendengar, apakah benar Pegat Suro menjadi kuwu baru dan bagaimana tindakan Jakabada? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari. Serial Jakabada dalam episode Sorak Tembang Pakuwon. Sampai jumpa.